أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan serta kesehatan untuk bisa melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh, kemudian kita lanjutkan dengan tadabbur. Mudah-mudahan serangkaian amal soleh kita diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik. Kita kemarin sampai pada ayat yang ke-37 ya. Namun masih berhenti di tengah ya. Oleh karena itu mungkin perlu saya ulangi lagi sedikit lagi. Saya ulangi dari pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani la yamlikuna minhu khitabah. Kemarin saya sebutkan kenapa kemudian awal kalimat Rabb ya, itu kemudian berharokat kasroh ya, Rabbis samawati wal ardi ya. Kok kenapa kemudian berharokat kasroh, Rabbi ya. Kemarin saya sebutkan dari referensi yang memang saya baca ya. Yang pertama tafsir Juz Ammah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian tafsir Juz Ammah yang ditulis Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra. Itu kedua-duanya menyebutkan bahwasanya Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman itu adalah ataf bayan namanya ya, ataf bayan. Terus apakah bukan badal ya? Bisa juga kalau memang itu sebagai badal ya. Karena badal itu mesti ataf bayan ya kan. Badal itu mesti ataf bayan. Tapi tidak semua ataf bayan itu badal, begitu ya. Jadi dari keterangan yang saya baca bahwasanya itu ataf bayan, maka apakah kemudian itu ataf bayan yang juga termasuk dalam kategori badal? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kalimat ini kemudian dikatakan badal boleh juga. Jadi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Rabbis samawati itu badal daripada mir rabbika ya. Kemudian ar-rahmani itu juga badal daripada mir rabbika ya. Kalau mau dikatakan badal. Dan semua badal itu ataf bayan ya. Namun dari keterangan yang saya baca ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian juga oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barra, itu adalah ataf bayan ya. Sama saja ya. Baik, itu saja kurang lebih. Kemudian yang kedua, kemarin saya sebutkan makna Rabb ya, makna Rabb. Makna Rabb adalah Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir ya. Makna Rabb itu adalah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur ya kan. Rabbus samawati wal ardi berarti dialah pencipta langit dan bumi, dialah pemilik langit dan bumi, dialah pengatur langit dan bumi ya kan. Ini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia bisa jadi dia memiliki, dia bukan pencipta ya. Dia bisa mengatur juga dia bukan pencipta. Namun Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta, dialah yang memiliki, dialah yang mengatur alam semesta ini ya. Kemudian Rabbus samawati wal ardi. Kenapa Allah sebutkan Rabbus samawati wal ardi? Kenapa Allah sebutkan Rabbus samawati wal ardi? Allah sebutkan Rabb langit dan bumi. Pertama memang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan ciptaannya yang paling besar.
ciptaannya yang paling agung, yaitu langit dan bumi. Meskipun ada ciptaan yang lebih besar lagi dari langit dan bumi, yaitu apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala dan kursi Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan Rabbul Arsyil Azim, umpama. Dialah Rabb pemilik arsy yang agung. Tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan. Kenapa? Karena arsy Allah Subhanahu wa taala tidak nampak. Ya, ghaib. Namun langit dan bumi nampak. Tidak ghaib, kelihatan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Rabbus samawati wal ardi. Kemudian yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan Rabbus samawati wal ardi? Kenapa? Karena ketika Allah sebutkan Rabbus samawati wal ardi, tidak akan ada bantahan dari manusia satupun bahwasanya mereka menciptakan langit dan bumi. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin ada manusia yang membantah kalau Allah lah pencipta langit dan bumi. Ya, orang sekaliber atau sekelas Fir'aun saja yang luar biasa, ya, kerajaannya juga besar, kekuasaannya juga besar, membangkangnya juga luar biasa, dia juga tidak berani mengatakan dialah pencipta langit dan bumi. Tidak. Dia juga tidak mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Orang-orang kafir Quraisy pun, ya, yang mereka ingkar sama Nabi SAW, mereka juga mengakui mereka bukan pencipta langit dan bumi. Mereka juga mengakui bahwasanya Allah lah pencipta langit dan bumi. Allah lah pemberi rezeki mereka. Jadi di situ Allah ingin menunjukkan langsung kepada kita bahwasanya Allah lah pencipta langit dan bumi, Allah lah yang menguasai langit dan bumi ini, dan tidak akan mungkin manusia mampu untuk kemudian membantah statement tersebut. Ya, sehingga kalau nggak bisa membantah, mestinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kan begitu ya. Kalau mereka tidak berani membantah, tidak bisa membantah, mestinya mereka beriman sama Allah, selesai, kan begitu. Kenapa? Allah dengan tegas mengatakan ini, dan mereka juga tidak bisa membantah statement Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Saya kemarin katakan ada di antara keduanya, bukan yang ada di langit dan bukan yang ada di bumi. Beda, ya. Ini justru lebih menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan sesuatu di antara kedua langit dan bumi, selain apa yang ada di langit dan selain apa yang ada di bumi. Apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Namun di antara keduanya juga Allah ciptakan. Ini lebih menunjukkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan mungkin manusia membuat sesuatu yang bisa di antara keduanya, itu tidak mungkin, ya. Ya, tidak akan mungkin, ya. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu ya. Wa ma bainahuma. Kemudian ayat selanjutnya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani, ya. Rahmani, ya. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau yang saya baca ini adalah ataf bayan dari Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani. Ya kan begitu ya? Penjelasan, menjelaskan. Sama badal juga fungsinya menjelaskan juga, ya. Pertanyaan saya begini, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah lah pencipta langit dan bumi, 7 lapis langit, Allah lah pencipta 7 lapis langit, Allah lah pencipta 7 lapis bumi, dan Allah lah pencipta yang ada di antara keduanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan tutup dengan apa? Ar-Rahmani. Apa artinya Ar-Rahmani? Maha Pengasih. Seolah-olah, ya, ini tidak nyambung. Seperti yang sudah pernah kita bahas dalam surat Al-Baqarah, ya kan? Kok nggak nyambung? Mestinya kan begini. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi, dan yang ada di antara keduanya, mestinya sifat belakangnya adalah wa ma bainahuma al-aziz al-qawi, kan begitu ya? Paham maksudnya? Yang maha kuat, yang maha perkasa, kan begitu. Yang pas begitu. Yang maha kuat, yang maha perkasa. Kenapa? Dialah pencipta 7 lapis langit dan dialah pencipta 7 lapis bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Mestinya apa? Dialah yang maha qawiyun, maha kuat, aziz, lagi maha perkasa. Tahu-tahu di sini apa? Wa ma bainahuma ar-rahmani. Nah,
kayak nggak nyambung. Paham maksudnya? Paham ya? Kayak nggak nyambung, ya kan? Sepertinya nggak nyambung. Ini tadabbur begini nih tadabbur ya. Ini tadabbur begini nih fungsinya. Kayaknya nggak nyambung. Saya ambil contoh begini umpama. Saya ambil contoh begini. Contoh saja ini ya. Pak Haji Sufaat ya. Bangun rumah tingkat 100 umpama. Lantainya 100, bangun rumah lantainya 100. Terus saya tanya, Pak Sufaat, kenapa kamu bangun rumah 100 lantai ini? Oh, karena saya punya uang, kan begitu ya. Saya punya ini, kan begitu kan? Iya. Kan enggak mungkin. Pak Sufaat, kenapa antum bangun 100 rumah ini, tingkat ini? Karena saya pengasih, penyayang. Nyambung enggak kira-kira? Paham maksudnya? Untuk memudahkan ini ya, logikanya kan begitu ya. Masa kemudian saya ngomong, kenapa kamu bangun 100 lantai? Ya karena saya pengasih dan penyayang. Loh, apa kaitannya? Mestinya kan dia bilang apa? Oh banyak, sampai saya banyak, ya kan? Cek 100, 200 bisa kok. Kan begitu ya? Kebanyakan manusia kan? Kebanyakan begitu. Nah di sini Allah mestinya juga begitu. Setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan yang ada di antara keduanya, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala bilang Ar-Rahman. Kayak nggak nyambung. Nah, sekarang kita tadabbur ya. Pertama, pengasih kan, penyayang kan. Sekarang pertanyaannya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala ciptakan apa yang ada di antara keduanya, matahari, bulan, awan, hujan. Itu kira-kira untuk siapa? Untuk manusia, ya kan? Kira-kira Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi sebagai hamparan, ya kan? Gunung sebagai pasak, jalannya enggak naik turun, datar, ya kan, dan sebagainya. Itu untuk siapa? Untuk manusia. Berarti Allah sayang enggak sama kita? Sayang, ya kan? Nyambung sampai sini? Nyambung sampai sini? Nyambung ya? Selain Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya, Allah tunjukkan kasih sayangnya dalam penciptaan yang maha agung tersebut. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya, sekaligus Allah tunjukkan apa? Kasih sayangnya kepada hambanya. Dengan apa? Cipta 7 lapis langit, cipta 7 lapis bumi, cipta di antara langit dan keduanya, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sebagainya. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kan? Nah, disinilah cocok kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ar-Rahman. Supaya apa? Antum melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini plus sekaligus lihat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan langit dan bumi ini. Bentuk kasih sayangnya Allah sama kita ini. Allah kasih langit, Allah kasih bumi, Allah kasih di antara keduanya itulah matahari, bulan, hujan, awan dan sebagainya. Bayangkan kalau tidak ada itu semua. Paham di sini? Ya. Makanya Allah Ar-Rahman, ya kan? Ini yang penting ya. Kemudian yang kedua, ada lagi yang lebih penting lagi dari kalimat Ar-Rahman ini. Dengan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya. Allah ingin tunjukkan kepada kita, ya, nikmat yang lebih besar daripada yang pertama tadi itu, yaitu apa? Supaya kita semua ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan penciptaan yang luar biasa tersebut. Dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat juga yang lebih besar daripada nikmat yang pertama. Nikmat mana? Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kasih kita kemudian hidup di dunia ini, makan, minum, kerja dan lain sebagainya. Lebih besar mana? Nikmat mengenal Allah dengan nikmat yang kedua tadi. Ya, lebih besar mana? Nikmat mengenal Allah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala jadikan semuanya ini untuk kita, kemudian kita bisa kerja, kemudian kita bisa makan, kemudian kita bisa minum, kita bisa bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini. Lebih berharga mana? Lebih nikmat mana? Mengenal Allah atau makan dan minum tadi itu? Lebih mengenal Allah. Benar?
Benar ya? Benar ya? Nikmat mengenal Allah lebih besar daripada nikmat duniawi, begitu ya kan? Hah? Betul ya, mestinya begitu, mestinya ya. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan 7 lapis langit, kan begini umpama ini ya. Kalau kita dapati 1 lapis langit saja ya. Kemudian itu ada retaknya atau ada lubangnya, kira-kira perasaan kita gimana sama Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya cinta enggak? Apa maknanya? Enggak ada istimewanya, iya kan? Enggak ada istimewanya. Ciptakan langit tapi kemudian ada retaknya, ada lubangnya. Gimana perasaan kita sama Allah? Enggak terlalu, iya kan? Enggak terlalu. Tapi kalau kemudian langit yang 7 ini enggak ada tiangnya, atau bisa bayangkan ini, 7 lapis langit enggak ada tiangnya. Bagaimana kalau ada tiangnya itu? Berapa tiang yang dibutuhkan untuk 1 langit saja? Ya kan? Oh, Masya Allah, ini segini aja butuh berapa tiang ini? Ya, 1, 2, 3, 4, belum lagi yang di atas itu ya. Butuh berapa tiang? Ini cuma segini aja ya. Bisa 10 lebih tiangnya. Masjidil Haram itu ratusan tiangnya untuk menyangga Masjidil Haram, ya kan? Masjid Nabawi ratusan tiangnya. Tapi ini langit yang menutupi bumi ini nggak ada tiangnya. Itu kalau nggak menambah rasa cinta kita, nggak menambah rasa tawaduk kita, nggak menambah rasa tunduk kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya kebangetan berarti kita, ya kan? Kita berarti tidak mempelajari atau tidak mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah ini, yang kelihatan nih. Bayangkan 7 lapis langit, nggak ada tiangnya sama sekali. Ya. Belum lagi matahari, bulan yang kemudian gantung di antara langit dan bumi, nggak pakai tiang-tiangan, nggak pakai gantung-gantungan. Masa begitu kita dari situ kita nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik? Kan begitu ya? Mestinya dari situlah kita harus mengenal Allah, seberapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Enggak ada manusia yang sombong di muka bumi ini, ya kan? Itu di antara fungsi. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan Asmaul Husna? Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Makanya perlu dipelajari itu Asmaul Husna itu. Ya, perlu dipelajari. Sebab dari situlah kita nanti mengenal Allah. Allah Ar-Razzaq. Oh, berarti Allah Ar-Razzaq, ya kan? Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah pemberi rezeki dan dzul quwwatil matin, ya kan? Kalau sudah mengenal Allah melalui Ar-Razzaq, tenang hidup kita. Ya, tenang hidup kita. Kenapa? Allah Ar-Razzaq. Ya kan? Allah pemberi rezeki bagi kita. Tenang kita, ya kan? Kenali lagi sifat-sifat yang lainnya. Dari sifat-sifat dan nama-nama tersebut itulah kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Mengenal lebih dekat lagi akan menambah rasa cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa tunduk kita, rasa patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli bukunya, ada penjelasan tentang Asmaul Husna. Tulis saya Abdul Razak Hasan Al-Badar kalau nggak salah, ya kan? Kalau yang bahasa Arab ada segini. Yang bahasa Arab ada segini. Mausu'ah Asma wa Sifat judulnya. Segini kitabnya. Nah, itu juga penjelasan lengkap tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situlah akan timbul pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak mempelajari itu ya enggak bisa, enggak mengenal Allah dengan baik. Allah begitu saja. Tapi nama-namanya enggak kita pelajari, sifat-sifatnya enggak kita pelajari, ya kita enggak kenal sifatnya Allah dan namanya Allah dengan baik, enggak akan tumbuh rasa tawaduk, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, sampai sini ya. Jadi cocok kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumar rahmani. Nah, kemudian kalimat selanjutnya la yamlikuna minhu khitaba. Apa artinya Pak mungkin? Mereka tidak mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. La yamlikuna.
mereka tidak kuasa, ya kan, tidak mampu. Jadi ini setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman, sifat sayangnya Allah, kok tahu-tahu la yamlikuna minhu khitaba. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Mereka ini enggak bisa ngomong, ya kan? Mereka enggak bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka enggak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok kayaknya juga enggak nyambung juga. Kok tahu-tahu la yamlikuna minhu khitaba. Ya, ada apa ini? Apa yang ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dengan kalimat ini? Ya. Apa yang Allah terangkan? Kan begitu ya? Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala bilang la yamlikuna minhu khitaba, ya. Mereka nanti enggak bisa ngomong, ya kan? Mereka nanti enggak bisa ngomong. Katanya Ar-Rahman, ya kan? Katanya Ar-Rahman. Kok kemudian di akhirat manusia nggak boleh ngomong dan manusia nggak bisa ngomong dan Allah nggak berbicara sama manusia? Katanya Allah Ar-Rahman, ya, paham ya? Katanya Ar-Rahman. Kok manusia nggak boleh ngomong? Kok Allah nggak ngajak ngomong? Ini gimana? Hah? Apa? Allah tidak mau berbicara dengan orang yang durhaka. Lah ya, maksudnya kan Ar-Rahman, katanya pengasih penyayang, kok nggak mau bicara sama orang? Kalau penyayang kan meskipun dia bangkang berbicara lah, ya kan? Akal-akalan kita kan begitu ya, logika kita kan begitu ya, logika kita kan begitu ya, namanya Ar-Rahman, ya kan? Tidak begitu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan sekarang ini di dunia. Apa maksudnya? Ini sebagai bentuk rahmatnya Allah ini. Allah terangkan begini nih loh. Sekarang kita kaji, sekarang kita tadabburi. Ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita diterangkan. Nanti di akhirat kamu nggak bisa ngomong dan kamu nggak akan bicara, kamu nggak akan diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu bangkang, kalau kamu durhaka. Ya enggak? Dikasih tahu sekarang waktu kita masih hidup. Sayang enggak Allah Subhanahu wa taala sama kita kalau dikasih tahu sekarang ini? Sayang kan? Sayang. Dan nanti di akhirat jangan lagi ngomong Allah enggak sayang. Di akhirat selesai sudah. Di dunia sudah diingatkan. Diingatkan sekarang loh, diingatkan. Ini yang mau ngaji loh ya, yang mau belajar diingatkan. Ya. La yamlikuna minhu khitaba. Enggak bisa ngomong nanti kamu. Ya. Ini menceritakan tentang apa? Tentang padang mahsyar. Ngerti enggak? Allah Subhanahu wa taala ini di selanjutnya ini bicara tentang padang mahsyar ketika manusia dikumpulin semua sama Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah bilang apa? Ketika manusia dikumpulkan semua, ini semua loh manusia ini. Semua manusia dari awal sampai akhir. Semua manusia dari awal sampai akhir manusia dalam satu tempat dikumpulkan semuanya. Kemudian nggak bisa ngomong mereka, nggak diajak ngomong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, apa enggak? Sekarang begini, bayangkan kita hidup di dunia ini, ya. Kemudian kita larang, ya. Atau seperti yang terjadi dengan para sahabat lah, ketika dalam perang Tabuk, ya, itu ada 3 orang sahabat yang nggak ikut perang Tabuk, ya kan? Padahal Nabi bilang apa? Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam perang Tabuk. Ini ada 3 orang, tertinggal 3 orang perang Tabuk. Kemudian begitu pulang ke Madinah, Nabi bilang jangan kalian berbicara sama 3 orang ini. Kalian jangan berbicara sama 3 orang ini. Ya, sebagai hukuman dia tidak ikut perang Tabuk, tertinggal dalam perang Tabuk. Jangan kalian bicara sama 3 orang ini. Yang 2 sudah tua, yang 1 masih muda, ya. Ka'ab bin Malik, Hilan bin Abi Umayyah, ya, 3 orang, ya. Ya, yang 2 orang ini karena yang lain nggak ngomong, nggak betah dia. Dia pergi ke masjid, ketemu temennya, ya kan? Salam nggak dijawab, ngomong nggak ditanggapi, ya kan? Nggak betah dia, lama-lama nggak betah. Akhirnya apa? Dia masuk ke rumah, tinggal rumah, tutup pintu, nangis, tobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal 1, Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik keliling tetap,
Nyapa sana nggak dijawab, nyapa sana nggak dijawab, nyapa sana nggak dijawab, ngomong sana nggak dijawab, ngomong nggak dijawab. Salam sama Nabi, Nabi diem. Sholat, habis sholat ngomong diem, habis sholat ngomong sebelah kiri diem. Enak nggak? Hah? Enak? Nggak enak, nggak enak, nggak enak, ya kan? Sama sekali nggak enak. Bayangkan itu 40 hari tambah 10 hari, jadi 50 hari. Iya kan? 50 hari. Sampai apa beliau mengatakan kota Madinah yang begitu luas seolah-olah sempit. Jangankan kota Madinah, bumi yang begitu luas terasa sempit. Ya? Wa daqat alaihimul ardu bima rahubat, ya kan? Sempit bumi ini, dia rasakan sempit. Kenapa? Sana nggak mau ngomong, sana nggak mau ngomong. Padahal itu teman-teman kita juga sempit. 50 hari sudah terasa kayak begitu rasanya. Nah sekarang ini di padang mahsyar kumpul, ya kan? Semuanya mau ngomong nggak bisa. Mau ngomong udah remah dia, ya menghadapi ini nggak bisa. Mau ngomong sama temennya, mau istilahnya curhat sama temennya, mau berbagi keadaan, berbagi kesusahan, nggak bisa. Kan apa namanya, psikologisnya orang kalau sudah begitu itu kan, kalau ketemu teman kemudian ngobrol kan bisa lebih melapangkan perasaan, ya kan? Meskipun ya sama-sama tidak enak, tapi kalau mereka bisa ngomong, bebannya lebih berkurang, bebannya lebih los. Tapi ini enggak, nanti di akhirat nggak bisa ngomong sama sekali, ya, nggak bisa ngomong, ya, nggak bisa ngomong. Allah pun kemudian nggak bisa, Allah pun nggak berbicara sama mereka. Terasa ini, ya. Ini kalau kita renungkan terasa sekali begitu menakutkannya padang mahsyar. Ini baru padang mahsyarnya, ya. Ini belum sidang ini. Ini belum sidang, belum kemudian masuk surga neraka ini. Ini baru dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka semuanya kumpul dari awal sampai akhir, nggak bisa ngomong. Dan Allah pun nggak berbicara sama mereka. Dibiarkan saja sama Allah. Nah, itu tentu perasaan yang sangat menyedihkan, ya. Baik. Kita lanjutkan satu lagi. Begitu, ya. La yamlikuna minhu khitaba. Jadi Allah enggak berbicara sama mereka. Mereka kalau mau berbicara enggak kuasa. Enggak mampu, ya. Enggak mampu, ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruhu, ya, hari di mana berdiri, ya. Hari di mana yaqumur ruhu berdiri, ar-ruh, ya. Ar-ruh di situ kalau di tafsir tentu banyak tafsirnya, ya. Ada yang mengatakan itu ruhnya Bani Adam, anak-anak Bani Adam. Ada yang mengatakan bahwasanya itu tentaranya Allah, ar-ruhnya ini, ya, tentaranya Allah. Ada lagi yang mengatakan Jibril. Ada lagi yang mengatakan itu adalah makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya, serupa dengan Bani Adam tapi bukan Bani Adam, ya. Namun oh gitu dah. Iya. Waduh. Makanya beli yang mahal. Jadi prinsipnya kalau uang umat ini, kalau untuk masjid, uang umat dari umat, gunakan semaksimal mungkin untuk umat, ya. Bahasa tanda kutipnya itu konsumtif, boros. Nggak apa-apa boros, karena memang uangnya umat, bukan uang kita. Kalau uang kita harus indikatif. Kalau uangnya umat harus boros memang, ya. Ada dana masuk 20 juta mau beli speaker yang bagus 20, yang nggak bagus 10. Kita belikan yang 10 aja, nggak bisa begitu. Kalau uangnya umat ini harus ada yang bagus, beli bagus. Uangnya umat, ya kan? Nanti umatnya datang lagi, jangan khawatir. Kalau uangnya umat jangan seret, jangan. Ini uang umat, gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ya. Begitu, ya.
Memang begitu, anunya memang begitu, aturannya memang begitu. Uangnya umat ngapain ditahan-tahan ya kan? Uangnya umat ya, nah, untuk umat, kembali lagi ke umat. Supaya apa? Nyaman, orang anu itu nyaman begitu. Umat masuk masjid beribadah itu nyaman. Nanti dia sumbang lagi. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Allah akan kasih buka pintu itu untuk begitu itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya lanjutkan yang mana ini? Yang baru ini berarti ya. Yauma yaqumur ruh, hari di mana berdiri ar-ruh. Ruh ya. Ruh ini kalau dibaca tafsirnya memang ada beberapa tafsiran ya. Satu, itu ruhnya Bani Adam. Ya. Yang kedua, ruh di situ adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ruh itu adalah ruhnya Bani Adam. Yang pertama, yang kedua itu tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ruh itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mirip dengan Bani Adam, namun bukan Bani Adam. Tapi mereka juga makan dan minum. Kemudian yang keempat, ruh di situ adalah malaikat Jibril. Ruh di situ adalah malaikat Jibril. Kemudian ruh makna yang lain adalah Al-Qur'an. 5. Yang keenam, ruh itu Bani Adam itu sendiri, bukan ruhnya, bukan arwahnya. Tapi ya Bani Adam itu sendiri. Di antara sekian tafsir ini yang paling kuat adalah ruh di sini adalah malaikat Jibril. Ya, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mungdirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihir ruhul amin, kami turunkan bersamamu wahai Muhammad ruhul amin ala qalbika, untuk memasukkan Al-Qur'an itu ke dalam hatimu, litakuna minal mungdirin, supaya kamu menjadi pemberi peringatan. Disebut ruh karena dia membawa wahyu. Wahyu untuk kemudian diajarkan kepada manusia. Dengan begitu ruhnya manusia menjadi hidup. Paham? Ruhnya manusia menjadi hidup. Kenapa? Karena dapat wahyu. Siapa yang bawa wahyu? Jibril. Karena dia menghidupkan ruh, makanya kemudian yang membawa wahyu ini disebut ruh. Paham di sini? Nah, maka kemudian yang paling kuat mana? Yauma yaqumur ruh itu adalah malaikat Jibril ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikah, dan semua para malaikat ya, saffan sufufan ba'da saffin. Maknanya bersop. Dari mana malaikat ini? Dari langit yang pertama turun bersap-sap. Langit yang kedua turun bersap-sap. Langit yang ketiga turun bersap-sap. Langit yang keempat turun bersap-sap. Langit yang kelima turun bersap-sap. Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Yang enggak tahu, yang Allah ciptakan yang tahu, yang Maha menciptakan yang tahu. Yang jelas kebayang enggak? Maksudnya ini dahsyatnya ini loh, luar biasanya kuasanya Allah Ta'ala ini. Sekarang ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mau terangkan kuasanya Allah ini. Allah mau terangkan kuasanya Allah ini. Yauma yaqumur ruhu, hari di mana berdiri malaikat dan semua malaikat Jibril berbaris dan semua para malaikat. Dari langit yang pertama turun, langit yang kedua turun, ketiga, keempat, kelima turun, semuanya turun berbaris, bersap-sap. Allah ingin tunjukkan kuasanya ini. Ini yang kedua ini. Nanti ini di sana ini, di padang mahsyar Allah ingin tunjukkan kuasanya ini. Perhatikan ini. Malaikat turun ini. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima semuanya turun. Nggak kebayang. Namun kadang-kadang anehnya orang-orang ini, anehnya kita ini, yang menjadi pertanyaan adalah, Ustaz, kira-kira nanti kita bisa lihat malaikat itu enggak kira-kira? Iya enggak? Pertanyaan yang kira-kira muncul. Ya, ini enggak penting, ya kan? Inilah pertanyaan kadang-kadang manusia ini begini nih. Dia enggak fokus sama
kuasanya Allah yang menurunkan langit, menurunkan malaikat yang begitu banyak. Dia kemudian bayangkan, kemudian tumbuh rasa takutnya, tumbuh rasa khawatirnya, tumbuh rasa mengagungkan Allah. Enggak tumbuh, tapi yang jadi pikiran adalah ada apa ya lagi ya malaikatnya ya. Bisa enggak lagi ntelak enggak apa. Itu yang dipikir oleh manusia. Enggak dipikir yang ininya yang enggak dipikir enggak direnungkan. Mestinya ini direnungkan, enggak usah dipikir masalah begitu. Ya. Enggak usah dipikir lihat apa enggak. Yang penting ini loh, yang penting ini. Tumbuh rasa ininya dulu. Kalau enggak tumbuh, buat apa? Mikirin begitu tapi enggak tumbuh rasa tunduk kita sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Enggak bisa, ya. Ini yang harus diperhatikan kalau kita tadabbur ayat ini. Jangan terpancing pada hal-hal yang enggak penting-penting begitu itu, ya. Fokus pada ininya ya. Yaqumur ruhu wal malaika. Berdiri semua, ini berdiri nih. Semua. La yatakallamun. Semua malaikat juga enggak ngomong sama sekali. Ya, illa man adila lahur rahmanu wa qala shawaba. Kecuali yang diberikan izin oleh Allah dan mereka berkata yang hak. Subhanallah. Sekarang begini. Ini malaikat ini juga baris loh ini ya. Paham ini? Malaikat Jibril, semua malaikat semua baris sama dengan manusia, baris semua. Satu tempat ini, baris semua. Pertanyaan saya, kira-kira ini malaikat ini mau dihisab apa enggak? Hah? Kenapa kok disuruh baris ini? Hah? Ini disuruh baris oleh malaikat ini. Suruh baris berjejer-jejer, manusia juga semuanya. Ya kan? Semuanya kumpul jadi satu. Ini padang mahsyar ini. Padang mahsyar ini. Semua kumpul jadi satu. Ini kira-kira malaikat mau dihitung apa enggak gini kira-kira ini? Hah? Kok dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala baris? Kan kalau orang baris kan mesti mau di Berarti malaikat juga diadili nanti? Saksi. Malaikat jadi saksi, nanti dipanggil juga waktu pengadilan berarti ya. Gimana kira-kira? Ya malaikat. Malaikat itu kan malaikat yang makhluk yang Allah Subhanahu wa taala la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya kan? Malaikat itu cuma menjalankan perintah, enggak melaksanakan larangan gitu saja, selesai. Nah, kalau memang begitu, ngapain dihisab? Iya enggak? Kan enggak dihisab. Wong makhluknya cuma kalau perintah jalan, dilarang berhenti. Nah, kalau manusia dihisab kenapa? Kadang diperintah malah melanggar. Yang dilarang malah dikerjakan, kan begitu kan? Maka dihitung semuanya. Dihisab. Tapi kalau malaikat ya enggak dihisab. Kenapa enggak dihisab? Wong dia cuma melaksanakan perintah, ya kan? Cuma menjauhi larangan. Mau dihitung apanya? Dan mereka enggak akan bermaksiat sama Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak pernah maksiat. Mereka enggak pernah maksiat. Nah, kalau orang enggak pernah maksiat, ngapain dihitung? Tapi kenapa disuruh baris? Malaikat itu mati, merasakan mati juga seperti manusia ini apa beda? Ya semua ya. Selain Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang terakhir mati, malaikat pencabut nyawa, ya kan? Semuanya mati, ya kan? Semuanya mati. Enggak ada yang enggak mati, ya kan? Cuman ini suruh baris. Kan logikanya begini. Kenapa disuruh baris? Wong ini makhluk yang baik kok. Ini makhluk yang baik. Makhluk yang enggak pernah maksiat. Isinya melaksanakan perintah saja. Tapi disuruh baris sama Allah. Mestinya yang disuruh baris itu ini setan-setan, jin-jin yang bangkang-bangkang, ya kan? Jin-jin yang bangkang-bangkang itu semuanya suruh baris sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka bangkang semua. Nah, ini malaikat baris juga. Iya kan? Sudah habis ya. Ya. Sudah habis. Hah? Lanjutkan dulu. Ya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Allah nggak pandang bulu. Yang baik, yang buruk, semuanya baris. Dan semuanya diem, semuanya nggak bisa ngomong. Semuanya diem, semuanya nggak bisa ngomong. Kecuali yang Allah izinkan. Nggak peduli malaikat. Inilah bukti kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil logikanya begini. Logikanya ya. Seorang raja, seorang presiden atau seorang apa? Kalau dia masuk satu ruangan, ya kan? Entah itu kepercayaannya kah, entah itu menterinya yang paling ini, entah itu menterinya yang paling dekat sekalipun. Ini kan malaikat yang bahasa kita ini menterinya Allah yang paling dekat, ya kan? Orang kesayangannya Allah lah yang paling dekat. Mestinya kalau orang paling dekat itu, ya dikasihlah yang namanya orang dekat, ya kan? Yang lain nggak boleh ngomong, dia boleh ngomong, kan begitu ya? Yang lain nggak bisa ngomong, dia bisa ngomong. Namanya orang dekat. Hah? Antum kalau orang jangankan begitu di kecamatan saja, ya. Mbak En camat, ya kan. Andi penakan, ya kan. Ya, penakannya datang di Budi, orang lain datang tidak ada, ya kan. Mana yang didahulukan kadang-kadang? Penakannya, ya kan. Dapat keistimewaan, ya kan. Enggak usah antri, masuk dulu, masuk kan. Masuk ini, kan. Namanya orang dekatnya, ya kan. Nah ini malaikat ini juga orang dekatnya Allah ini. Enggak pernah maksiat, melaksanakan perintah, tapi suruh baris semuanya. Inilah tunjukkan kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, enggak peduli yang baik, yang buruk, semuanya enggak bisa ngomong sama pada waktu itu. Justru ini menunjukkan kesempurnaan kuasanya Allah Taala. Ya, bayangkan kalau kemudian masuk ruangan, presiden masuk ruangan, masih ada yang ngomong, masih ada yang berdiri, masih ada yang ini, masih ada yang begini, dihargai enggak itu? Nggak dihargai sama sekali. Namun di sini Allah Subhanahu Wa Taala masuk semuanya nggak bisa ngomong. Malaikat yang seperti itu nggak bisa ngomong. Yang kita bayangkan apa? Yang kita bayangkan kita yang banyak dosa. Ngerti? Yang kita bayangkan kita yang banyak dosa. Malaikat aja nggak bisa ngomong. Apalagi kita yang banyak dosa. Ngerti nggak? Kira-kira mau nanti kayak apa nanti pas kondisi kita ini yang banyak dosa. Malaikat orang yang baik saja juga nggak bisa ngomong, okay? Apalagi kita, ya. Subhanallah, ya. Nah, inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kemungkinan ini ya, kemungkinan Kamis, kemungkinan Kamis ya. Karena saya Kamis pagi saya luar kota sampai nanti pulang hari Senin malam kalau nggak salah. Selasa baru. Jadi insya Allah Kamis kita ajukan dan insya Allah mudah-mudahan kita selesaikan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita selesaikan. Tinggal sedikit lagi. Ya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi kulli dzam fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ini mic ini ya. Tes. Hah? Bisa nggak pakai ya? Iya. Wah, sayang kalau gitu.